saya mungkin tidak jauh beda karena memang saya hanya mengerti sedikit, dan karenanya nanti bagi teman-teman yang punya background di bidang sains, kalau ada salah dan seterusnya saya diingatkan, karena ini sudah lama sudah saya tinggalkan dulu tahun 2006 saya terakhir belajar fisika, dan udah lama banget. Apalagi ini bukan fisika yang saya pelajari, ini bagian dari astrofisika. Kita bicara sedikit tentang kosmologi, tapi tentu kita tidak akan berbicara secara fisis bagaimana kosmologi itu, tapi kita melihat saja perkembangan batu bata ilmu pengetahuan dalam kosmologi. Baru nanti kita kaitkan dengan bagaimana Al-Quran berbicara tentang alam semesta, tentang kosmos, dan nanti refernya kepada kita. Kenapa? Karena sejak zaman dahulu kala orang itu memiliki kenanaran, curiosity terhadap kosmos. Anda tahu salah satu nama kosmetik itu diambil dari kata kosmos. Dulu orang sangat percaya bahwa ada kaitan antara kosmologi, makrokosmos, yaitu alam semesta, dengan mikrokosmos atau diri kita ini. Ya, kenapa? Contoh, dulu itu orang yang mengalami menstruation, ya, mengalami head, itu dikucilkan, baik dalam tradisi agama Yahudi, tradisi budaya-budaya yang lain. Ya, di Yahudi bahkan kalau dahulu kalau ada istri atau perempuan yang mengalami head, dia harus di seclusion, nggak boleh kumpul dengan orang banyak. Dan hampir semua budaya dulu menganggap yang disebut dengan tabu menstruasi istilahnya. Jadi bahkan dikasih tanda, nggak boleh lihat bulan, nggak boleh lihat benda-benda angkasa, dan dikasih tanda selain dikurung, terus dikasih tanda pemerah-merah di pipinya, di jidatnya, dan dari sana diambil kata kosmetik dari kata kosmos. Kenapa? Karena sejak awal orang itu punya kaitan, punya kenanaran, punya curiosity terhadap alam semesta. Orang Yunani menamakan semua planet dengan nama dewa-dewa mereka. Artinya apa? Bahwa sebenarnya pada masyarakat primitif pun orang itu sudah mencoba melakukan identifikasi terhadap sesuatu yang dia tidak pahami sebagai sesuatu yang memiliki sifat divine. Ya, sebagaimana orang menyebut Uranus, Neptunus, dan seterusnya sebagai nama-nama dewa-dewa Yunani. Di dalam Islam, alam semesta, bahkan termasuk diri kita, itu bukan dianggap sebagai dewa, tapi dianggap sebagai design of Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ayatullah. Dan ini menarik, ya. Kenapa? Karena sebenarnya apapun saja yang ada di alam semesta ini, karena Allah itu the creator, maka creatures-nya seperti kita semuanya ini, termasuk alam semesta, akan pasti memberikan simbol atau tanda, sign dari sang pencipta. Contoh, kalau saya menggambar painting seperti Mas Krishna misalnya, maka gambaran saya itu pasti bisa saya deteksi karakter saya, sifat saya, aliran apa saya, dan seterusnya. Kalau Krishna misalnya menggambar sesuatu, mungkin kita bisa lihat, wah, Krishna itu sifatnya misalnya penyayang misalnya, ya. Oh, Krishna ternyata sifatnya tegas, terlihat dari warna-warna pilihannya misalnya. Jadi apapun hasil karya sebenarnya mengindikasikan simbol, mengindikasikan tanda dari sang penciptanya. Apa yang selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Kita, alam semesta, karena itu di dalam Islam, apapun yang ada di dunia ini termasuk diri kita adalah the sign of God, sign of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu misalnya Al-Quran menyatakan sanurihim, aku akan perlihatkan pada kalian semuanya, kata Allah, ayatina, the sign of Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda clue-cluenya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil afaq, di alam semesta ini, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian semuanya, afala tatafakkarun, tidakkah kalian gunakan akal kalian, fikir kalian? Kalau orang secara sungguh-sungguh memahami alam semesta dan memahami diri kita sendiri, insya Allah dia akan menemukan Allah. Dia menemukan Allah. Dan ini niat yang kita usahakan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita tidak sedang mengeksplorasi apa sebenarnya alam semesta itu, hanya berhenti kepada pengetahuan tentang alam semesta, tapi kita ingin menangkap sign of Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, untuk kita refer kembali kepada diri kita masing-masing. Itu niatnya. Kalau kita sepakat, kita lanjutkan. Jadi kita meniati apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari usaha mencari ayatina, ayatullah, ya, ayatullah.
ini sebagai gambaran saja ya, bagaimana bumi yang kelihatan besar kalau kita banding dengan planet yang lain. Masih kelihatan besar, simpel saja ini, hanya pengantar ya. Kalau kita banding lagi dengan planet yang lain sudah mulai kelihatan kecil buminya ya. Kita lihat lagi, kalau sudah dibanding matahari, bumi kita hanya one dot. Kalau kita lihat posisi kita di mata Allah SWT seperti apa, nggak ada artinya apa-apa. Wong kita sama matahari aja sudah tinggal segitu ya. Aina tajidu nafsak al-an, di mana kamu dapatkan dirimu sekarang? Kalau kita bandingkan saja. Dan sebagai pengetahuan, satu tata surya ini yang di dalamnya ada bintang berupa matahari dikelilingi planet-planet di alam semesta ini, menurut para pakar astronomi adalah jumlahnya qila 100 miliar, wakila 300 miliar. Bayangkan ada 300 miliar yang kayak sistem tata surya begini. Kayak Milky Way, satu galaksi itu jumlahnya diperkirakan sekarang ini 300 miliar. Kita bisa ngukur itu. Satu galaksi kira-kira isinya 100 sampai 250 miliar bintang. Jadi kalau dijumlah semuanya, alam semesta ini jumlahnya 300 miliar dikali 100 sampai 250 miliar bintang. Seberapa besarnya? Dan seberapa tidak ada artinya kita di hadapan Allah SWT. Ya, tapi kadang-kadang kita asik juga ya, kenapa kita bisa bangkang sama Allah SWT. Padahal kalau kita lihat nothing, nothing sekali, cuman one dot. Itu bumi aja one dot yang segini besarnya ini. Kalau kita bandingkan dengan alam yang lain. Kita lihat sekarang ada ayat di dalam Al-Quran. Sebelum kita nanti lihat tata bangun kosmologi di dalam ilmu pengetahuan, di dalam Al-Quran itu ada satu penamaan atau identifikasi terhadap seseorang yang disebut dengan ulul albab. Ulu itu the honor, itu ulu ya. Albab itu the core of your heart, itu albab, bagian paling terdalam dari hati. Quran itu menggambarkan hati itu seperti bawang. Ngerti bawang ya, apa bawang itu? Ya bawang, onion ya. Lapisan paling luar itu namanya soder atau dada. Nah, itu paling luar, soder. Soder itu tempatnya ilmu pengetahuan kita. Sains itu tempatnya di soder. Ke dalam lagi namanya kolbun atau kalbu ya. Ke dalam lagi namanya fuad. Ada yang namanya fuad. Ya, ada fuad itu hati tapi yang lebih dalam. Lebih dalam lagi, kayak hati nurani. Ke dalam lagi namanya lub. Lub itu jamaknya albab. Nah, orang yang memiliki lub disebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Ulul albab menurut Al-Quran adalah ulul albab ini prestasi tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Kenapa? Karena dia memiliki hatinya. Ada dulu cerita menarik tentang pemilikan hati ini. Ada Nasaruddin Hoja, salah seorang kekasih Tuhan yang mengajar kita dengan gurauan. Kata dia itu suatu saat dia kehilangan cincinnya. Rumahnya gelap, nggak ada lampu. Padahal cincinnya ini hilangnya di dalam rumahnya, tapi dia nyari di luar karena di luar ada lampu. Dia nyari, ditanya, ya Syekh, kamu nyari apa? Nyari cincin. Hilangnya di mana? Di dalam rumah. Dia ketawakan, kamu gobloknya minta ampun, gimana? Nyari cincin hilangnya di dalam rumah, kok dicari di luar rumah? Kata dia, karena di dalam rumah nggak ada cahaya. Sindiran Nasaruddin Hoja adalah berapa banyak orang yang kehilangan cincin, yaitu imannya, hatinya, dan dia mencari di luaran. Padahal yang hilang adalah di dalam dirinya. Ya. Kita sering kehilangan hati kita. Ya, kenapa? Karena kita nuruti nafsu kita. Kita cari kedamaian itu. Kita cari hakikat diri kita, siapa kita. Tapi kita cari di luaran. Ya, cari di pub, cari di hanging out sama yang lain, dan seterusnya. Yang sebenarnya itu seperti cahaya di luar rumah kita. Kita lupa mencari di dalam diri kita. Itu katanya Nasaruddin Hoja ya. Nah, prestasi tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia yang disebut Al-Quran sebagai ulul albab itu memiliki karakter yang pertama, alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia berbaring, ketika dia duduk, wa ala junubihim atau ketika dia berbaring.